Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Pertanyaan ini muncul setelah Menteri Agama Yaqut Khalil Khalmas akhir bulan lalu menyebut Islam sebagai agama pendatang. Dia langsung diserang gara-gara ucapan itu. Ia bahkan dianggap sebagai penista agama. Ucapan itu disampaikan Gus Yakut di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Gus Yakut menjelaskan kepada Deddy bahwa Islam datang ke Indonesia dari Arab, sehingga harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Sebenarnya itu video lama, diunggah sekitar 11 bulan yang lalu, namun potongannya dengan sengaja diviralkan kembali di media sosial. Yang menyerang termasuk Rizik Syihab. Rizik mengatakan Islam adalah agama Allah dan diturunkan oleh Allah di bumi yang juga ciptaan Allah. Makanya, kata Rizik, di tempat manapun di bumi, Islam bukan hadir sebagai pendatang. Jadi nggak betul kalau Islam itu agama Arab, katanya. Dengan suaranya yang melengking, Rizik bilang, Islam itu agama langit, jadi diturunkan oleh Allah. Jangan sombong dengan mengatakan Islam pendatang. Tidak. Rizik juga bilang, narasi kata pendatang lebih tepat ditujukan pada ras atau etnis. Misalnya pada orang Arab ataupun Cina. Jika ditujukan ke agama, itu tidak tepat. Ini berbahaya sekali, ujar Rizik. Dia ingin mengecilkan peran Islam. Dia ingin bermain kata-kata, ujarnya. Yang menyerang Gus Yakut juga adalah Imam Samsi Ali yang merupakan imam di Islamic Center of New York. Dia bilang, Islam itu tidak datang dari Arab, datangnya dari Allah. Karenanya Islam itu rahmatan lil alamin dan kaafatan linnas. Imam mengatakan Menteri Agama jangan benturkan Islam dan budaya karena Islam justru hadir untuk menguatkan budaya yang baik. Pertanyaannya, apa yang salah sih dengan pernyataan Gus Yakut itu? Umat Islam tentu percaya bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Itu kan sama sekali tidak perlu dipersoalkan. Tapi bukankah agama tidak sekonyong-konyong turun ke muka bumi? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Pertama-tama, ajaran Islam itu disampaikan ke Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Nah, Nabi Muhammad itu tinggal di tanah Arab. Karena itulah tanah Arab mengekspor Islam ke negara-negara lain, sementara negara-negara lain termasuk Indonesia mengimpor Islam dari Arab. Apa yang harus dipersoalkan dari fakta itu? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat, atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Saya pun semula heran dengan protes mereka. Tapi setelah dipikir-pikir, memang wajar juga kalau orang seperti Rizik merasa harus mematahkan pernyataan Gus Yakut. Pada dasarnya ini terkait dengan cara pandang tentang keberagaman dalam Islam. Rizik adalah contoh orang yang percaya Islam itu cuma satu. Mereka tidak percaya bahwa Islam bisa beragam. Menurut mereka, Islam yang harus dipraktekkan umat Islam adalah Islam yang diturunkan di tanah Arab 14 abad yang lalu. Kita tidak bisa menafsirkan Islam sesuai dengan konteks waktu dan ruang. Ketika Tuhan menurunkan ajaran Islam pada abad ke-7 Masehi dulu, Tuhan sudah menurunkannya dalam paket lengkap yang tidak harus diubah-ubah lagi. Islam yang dipraktekkan umat Islam di Indonesia harus sama dengan Islam yang dilakukan di Malaysia, di Chechnya, Pakistan, Saudi, dan seterusnya. Tidak boleh berbeda-beda. Tidak boleh ada yang namanya Islam Nusantara. Kalau Islam ya Islam, tidak boleh ada tapi-tapinya. Keseragaman itu menurut mereka penting karena Islam adalah ajaran yang lengkap diturunkan di abad ke-7 di Saudi. Kewajiban kita di masa ini adalah mewarisi ajaran yang sudah lengkap itu. Karena itu mereka tidak terima kalau dikatakan Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Kalau orang Indonesia memeluk Islam, ya mereka harus menjalankan Islam yang sama dengan saudara-saudaranya di belahan dunia lain. Tidak usah disesuaikan. Karena itulah mereka menolak paham keberagaman pluralisme dalam agama. Umat Islam itu, kata Rizik dan kawan-kawan, harus seragam, bukan beragam. Cara pandang Rizik dan kawan-kawan ini berpotensi menimbulkan perpecahan. Kalau Islam tunggal, maka mereka yang memilih berbeda akan disingkirkan, akan dihujat, akan disebut mengingkari ajaran Allah.
Mereka yang berbeda akan dikafir-kafirkan. Keseragaman ini mencakup cara membaca ayat Allah, cara menafsirkannya, cara menjalankannya. Bahkan sampai gaya berpakaian, cara berpenampilan pun harus seragam. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Menteri Agama tentu tidak bermaksud mengecilkan Islam. Itu tuduhan yang tak masuk akal. Tapi saya paham, Rizik dan kawan-kawan merasa harus menyerang Gus Yakut dengan cara kasar semacam itu agar umat Islam tidak lagi percaya pada sang menteri. Buat saya, kalaulah ada pihak yang berusaha mengecilkan Islam, orang itu adalah Rizik Shihab sendiri. Islam sebagaimana Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain adalah ajaran-ajaran yang besar. Dan agama-agama itu menjadi besar karena berkembang sesuai dengan keberagamannya. Ayo gunakan terus akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia ini akan selamat.